Perkenalkan, nama saya Rika Nurgianti, NPM 1901011137. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F dengan nomor urut N058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Nuriah MPDI. Baik teman-teman sekalian, dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar adalah salah satu konsep yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang pernah ada dalam pendidikan formal di Indonesia. Penerapan konsep ini kita lebih memfokuskan dan memperhitungkan tentang bagaimana cara kita menggali kemampuan kognitif pada masing-masing siswa. Secara garis besar, konsep ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Perbedaan mendasar konsep pendidikan Merdeka Belajar dengan kurikulum-kurikulum yang berlaku sebelumnya adalah pada konsep ini siswa dituntut untuk mampu mengeluarkan bakat dan kemampuan minimum yang ada dalam diri mereka masing-masing. Pada konsep Merdeka ini, kita lebih difokuskan bagaimana cara merangsang siswa agar mampu berpikir secara kritis dengan kemampuan kognitif yang ia miliki, sehingga siswa tidak hanya memperoleh nilai dari penugasan-penugasan yang telah diberikan oleh guru, tetapi siswa lebih menerapkan pada pola pikir logis agar siswa mampu mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi, bukan hanya sebatas membaca dan menghafal dari materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan turun langsung guna menilai secara keseluruhan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini tidak hanya terkait dengan nilai hasil belajar, tetapi juga dari lingkungan, ekosistem, infrastruktur, dan media-media yang digunakan selama proses pembelajaran tersebut berlangsung. Dengan demikian, perkembangan pendidikan di Indonesia tidak hanya terfokus pada indikator tetap, tetapi juga berdasarkan data hasil survei pendidikan yang ada di Indonesia. Konsep yang ketiga adalah perluasan nilai hasil belajar. Hal yang sangat menarik pada konsep Merdeka Belajar adalah adanya perluasan nilai hasil belajar, yang mana siswa yang sebelumnya hanya terpatok pada nilai ujian nasional pada saat ini dikembangkan menjadi penugasan-penugasan dan portofolio, sehingga siswa diberikan ruang dan tempat untuk mengapresiasikan atau mengembangkan diri mereka masing-masing sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga guru tidak dapat menilai mereka hanya dengan tes formal. Konsep yang keempat adalah pemerataan pendidikan hingga ke wilayah 3T. Konsep Merdeka Belajar mengusung konsep keadilan pendidikan yang sama dan setara bagi seluruh siswa yang ada di Indonesia. Karena pendidikan 4.0 merupakan momen di mana pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sangat diperhatikan. Karena Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang menjadi penentu keberhasilan kita dalam menghadapi tantangan di era 4.0. Oke, kita masuk ke soal kedua. Apa rencana perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut pendidikan 4.0 ini? Rencana pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dirancang oleh guru untuk mensukseskan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, penting adanya rencana pembelajaran untuk memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Rencana pembelajaran yang telah saya siapkan untuk menyambut pendidikan 4.0 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah menyiapkan strategi pembelajaran yang efektif dan cocok pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada setiap jenjang pendidikan. Sebab setiap jenjang pendidikan memiliki keefektifan strategi masing-masing. Oleh sebab itu, satu strategi tidak dapat diberlakukan pada setiap jenjang. Sehingga setiap guru harus mampu menguasai beberapa strategi untuk dapat diterapkan pada setiap jenjang.
karena strategi yang digunakan pada jenjang sekolah dasar akan sangat berbeda dengan strategi yang digunakan pada perguruan tinggi. Yang kedua, menentukan media yang efektif dan efisien untuk mata pelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya pada masing-masing jenjang. Media dianggap penting dalam proses pembelajaran karena hal itu dapat membantu guru dalam menyampaikan materi yang diberikan. Alangkah baiknya jika guru memperhatikan media apa yang akan digunakan pada setiap jenjang pendidikan yang ia lalui, karena media pembelajaran yang diterapkan pada sekolah dasar akan sangat berbeda dengan media yang diajarkan pada sekolah menengah pertama. Meskipun antar jenjang satu dengan jenjang lainnya tidak terlalu jauh. Yang ketiga adalah memaksimalkan kompetensi dasar siswa. Dengan interaksi yang baik akan merangsang siswa untuk tidak terpaku pada materi. Hal ini akan menuntut siswa untuk memperoleh penjabaran lebih banyak dan lebih luas dari materi yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa tidak hanya terpaku pada buku untuk menghafal dan membaca, tetapi ia tahu bagaimana proses materi tersebut beraplikasi pada kehidupan nyata. Yang keempat, merangsang siswa untuk berpikir kritis dan logis. Dengan memberikan studi kasus kepada siswa, akan merangsang bagaimana siswa dapat berpikir kritis dan logis untuk melihat kehidupan nyata yang sebenarnya, sehingga siswa tidak hanya menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh guru, namun juga akan memiliki gambaran bagaimana persoalan tersebut terjadi di dunia nyata dan bagaimana siswa dapat menghadapi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia peroleh di dunia nyata. Hal ini tentu akan sangat membantu siswa ketika ia sudah membaur di dalam masyarakat. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Al-Quran hadis dan pembelajarannya sangat menuntut guru untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi tantangan 4.0. Berikut ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis untuk menyambut tantangan 4.0. Yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Pada strategi ini, proses pembelajaran yang diterapkan adalah teacher center, yang mana guru menjadi pusat informasi di dalam kelas. Dalam halnya pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya, guru akan menjelaskan materi, lalu siswa akan mencatatnya, dan dilanjutkan dengan siswa diberikan soal. Apa tujuan dari pemberian soal? Tujuan dari pemberian soal ini adalah sebagai bahan evaluasi, apakah siswa memahami materi dengan baik atau tidak. Strategi yang kedua adalah dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang dan berprestasi. Ketika ukuran hasil belajar siswa hanya dipandang dari angka dan juga peringkat yang disandang siswa sebagai bahan atau sebagai tanda prestasi siswa yang ia peroleh, tanpa disadari Allah menciptakan manusia dengan kecerdasannya masing-masing. Oleh sebab itu, guru harus mampu mengembangkan kecerdasan majemuk dalam diri siswa pada saat pembelajaran di kelas. Pemberian stimulus akan mampu merangsang kecerdasan majemuk siswa, sehingga siswa akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kecerdasan mereka masing-masing. Yang ketiga adalah penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK dinilai sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan PPK memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa depan bangsa, yakni sebagai bahan kita untuk menghadapi tantangan global dan untuk membentuk karakter pada siswa. Dalam strategi ini, guru sangat berperan penting dalam pemberian atau pendidikan karakter siswa di dalam kelas, sebab guru adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Strategi yang keempat adalah mampu menghadapi persaingan teknologi. Di era 4.0 memberikan tuntutan kepada sebagian besar masyarakat di Indonesia untuk mengetahui pentingnya teknologi. Pemanfaatan teknologi dengan tepat akan membantu guru untuk memperoleh hasil lebih banyak pengetahuan dan dapat mentransfernya kepada siswa. Oleh sebab itu, pada saat ini, guru dan siswa dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, hal tersebut tetap harus diimbangi dengan pemberian pengertian kepada siswa untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kelima adalah menjadi guru yang efektif. Guru yang efektif adalah guru yang selalu berpikir untuk selalu menjadi lebih baik. Karakteristik guru yang efektif adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah memiliki simpati yang tinggi terhadap siswa. Yang kedua, ikhlas memberikan ilmu. Ketiga adalah meluruskan apabila siswa melakukan pelanggaran. Yang keempat, memberikan bahan pembelajaran yang sederhana. Dan yang kelima, tidak menuntut siswa untuk selalu mencapai target, sehingga siswa tidak akan terbebani oleh penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang keempat. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Perkembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan pendidikan di era 4.0 menurut Hatsa Bakhtiar dalam bukunya Media dalam Pembelajaran menyebutkan secara ringkas ada 7 media pembelajaran. Yang pertama adalah routing, yaitu media pembelajaran yang berbasis manusia, yang mana guru menyampaikan materi secara langsung tanpa perantara, atau bisa juga berupa peristiwa yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Yang kedua adalah verbal representation, yakni berupa media cetak atau tulis. Media ini bisa berbentuk buku, jurnal, majalah, atau referensi lainnya. Yang ketiga adalah graphic representation. Media yang satu ini adalah jenis media yang berbasis grafik, yang mana biasanya berupa chart, diagram, gambar, atau lukisan. Yang keempat adalah still picture, yaitu media yang biasanya berupa foto, slide, film strip, atau OHP. Jenis media yang kelima adalah audio atau recording, yakni media yang berasal dari suara seperti kaset, soundtrack, atau reel tape. Yang keenam adalah program. Media yang satu ini merupakan sebuah media yang mana di dalamnya berisi kumpulan-kumpulan informasi yang berurutan. Media ini bisa berupa video, buku, maupun slide presentasi. Yang ketujuh adalah simulation. Media ini biasa kita kenal dengan istilah simulation and game, yaitu permainan yang menirukan kejadian di dunia nyata. Next, kita masuk pada soal yang terakhir. Sebutkan teori yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya di suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Menurut Haryanto dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran Konsep dan Manajemen menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan. Sebab melalui evaluasi, guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pembelajaran tersebut, sehingga guru dapat melakukan tindakan selanjutnya. Yunanda juga berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan instrumen yang dihasilkan, akan dibandingkan dengan kesimpulan yang ada. Evaluasi dianggap sangat penting untuk dilakukan pada pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, sebab hal ini untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Sebab di kondisi yang saat ini berdampingan dengan COVID-19, kita tidak mengetahui kendala apa saja yang telah dialami siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, penting adanya evaluasi untuk mengetahui dan untuk meninjau kembali apakah strategi atau materi yang kita berikan dapat efektif dan dapat diterima dengan baik oleh siswa atau tidak. Alangkah baiknya jika hasil dari evaluasi kelak dapat membantu guru untuk lebih efektif dalam memberikan pembelajaran, yang mana pembelajaran tersebut tidak akan memberatkan siswa dan justru akan membuat siswa lebih menikmati proses pembelajaran saat ini. Baik teman-teman sekalian, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, itu murni karena saya, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.